Amin. Haleluya. Shalom. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Mari kita membuka hati, kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh karena kita percaya bahwa dengan memperhatikan kita akan diberi kemampuan untuk dapat mengerti apa yang kita dengarkan. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar tentang satu tema, yaitu panggilan terakhir atau bisa disebut final call. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-24. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya ayat ganjil dan jemaat membaca ayat genap sampai selesai. Langsung atau? Ini, oh ya, oke. Apa ini? Boleh bantu di sana? Oke, kita mulai dari ayat yang ke-15, boleh ditayangkan di slide kedua. Oke ya. Firman Allah berkata demikian, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, slide berikutnya kita bisa lihat mungkin kita beberapa orang pernah ke bandara, dan kalau di bandara biasanya ada pengumuman begitu ya. Ada pengumuman. Nah, saya coba cari di rekaman pengumuman itu kira-kira bunyinya begini. Saya dengar nggak? Ya. Mohon perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7013 tujuan Kuala Namu dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 8. Terima kasih. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kan kita biasa suka dengar begitu. Gak semua, belum semua ya yang ke bandara, saya kira udah ya.
Oke, satu ketika saya pernah juga yang mengalami ya, terlambat begitu. Waktu saya dapat tugas ke Medan, saya ingat waktu lalu ketika saya masih kerja, saya harus memberikan training di sana dan saya bawa satu asisten yang menjadi MT trainer, manajemen trainee untuk membantu saya menemani sebagai asisten. Nah, kami pergi ke Soekarno-Hatta, pada waktu itu kami naik Garuda, tetapi terlambat check-in begitu ya. Terlambat check-in sehingga sudah tidak bisa untuk berangkat pada penerbangan itu. Sementara jadwal saya untuk memberikan training harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Dan karena itu saya bilang adakah solusi lain supaya saya tetap bisa berangkat. Akhirnya saya dengan terpaksa ditawarkan, Bapak bisa kami bantu cuma convert pindah di upgrade menjadi business class. Berapa bisnis kelas? Oh tentunya harganya hampir 2 kali lipat dari harga biasanya. Ya karena kebutuhan, saya telepon kantor, kondisi keadaan seperti ini bagaimana? Dan akhirnya saya mengambil keputusan soal pertanggungjawaban belakangan, tapi saya bilang ya oke, tolong rubah jadwal saya, tolong rubah saya punya kelas supaya saya bisa tetap berangkat. Akhirnya saya merubah itu menjadi bisnis kelas dan baru bisa berjalan. Ada saat-saat juga ketika saya menghadiri ketika di Palembang dengan pengacara untuk menghadiri sidang untuk perusahaan. Karena dulu saya juga bantu untuk memegang masalah legal. Ketika perusahaan digugat, kemudian kami juga last minute untuk mau terbang itu pesawatnya. Tapi puji Tuhan karena ini pengacara terkenal sehingga puji Tuhan masih ada bantuan-bantuan yang diberikan sehingga kami akhirnya juga masih bisa. Nah, Bapak Ibu, terlambat untuk hal yang demikian. Kita masih bisa merubah, kita masih bisa dibantu dan akhirnya kita masih bisa tetap berjalan seperti yang kita inginkan. Tetapi persoalannya berbeda ketika kita berhadapan dengan panggilan dari Allah. Ketika kita berhadapan dengan undangan dari Allah. Dalam konteks bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata ada beberapa orang yang memberikan satu respon-respon yang berbeda-beda. Ya. Dan pada akhirnya tadi di ayat yang ke-24 kita bisa membaca satu ayat yang mengerikan. Bahwa sampai Tuhan dalam geram marahnya dia berkata orang-orang yang menolak itu tidak akan pernah bisa makan bersama-sama dengan aku. Jadi kalau boleh dibilang bahwa kita ini punya kesempatan, tapi setiap kesempatan yang ada itu belum tentu juga jika diabaikan atau tidak dimanfaatkan, maka akan datang kesempatan kedua bagi kita. Jadi ingat kesempatan kedua tidak selalu tersedia. Leo tolong bantu boleh? Oh ya, oke. Sudah ya. Oke. Nah, banyak dalih alasan penolakan yang diberikan orang percaya terhadap panggilan kasih karunia Tuhan yang menuntunnya kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam konteks bacaan tadi tentunya adalah orang-orang yang diundang, diberikan kesempatan, dipanggil untuk bisa menghadiri perjamuan besar. Perjamuan besar ini menggambarkan bahwa setiap orang dipanggil untuk dapat diselamatkan dan menerima hidup yang kekal, masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Nah, itu merupakan kasih karunia Tuhan buat orang-orang yang menerima undangan atau panggilan ini. Nah, secara rohani juga Tuhan memberikan kesempatan panggilan kasih karunia
buat setiap orang yang percaya kepadanya untuk juga datang beribadah, bersekutu dengan komunitas orang percaya, apalagi juga bahkan melayani. Tetapi pada kenyataan praktek yang kita lihat, banyak orang percaya melakukan penolakan akan hal yang demikian. Nah, alasan penolakan itu nantinya akan bisa mencerminkan bahwa sedang terjadi orang-orang yang menolak ini. Yang pertama, bahwa ketika penurunan kualitas kasih kepada Allah itu semakin nyata terjadi dalam hidup seseorang, maka tentunya orang melihat bahwa semua hidup ini kan ada pilihan. Maka pilih yang mana yang akan kita pilih? Apakah kita memilih hal-hal yang sifatnya rohani atau hal-hal yang tentunya seperti yang kita mau? Nah, jadi alasan penolakan yang tadi disampaikan ada 3 hal, maka itu mencerminkan adanya penurunan kualitas kasih orang-orang itu kepada Allah. Kemudian juga yang kedua, alasan penolakan itu juga dapat mencerminkan bahwa penempatan dan aplikasi prioritas hidup yang keliru. Kita tentu yakin percaya semua sepakat tanpa ragu berkata, Tuhan prioritas yang pertama. Yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pelayanan, yang kelima dan seterusnya. Tetapi ketika kita menempatkan kata Tuhan tetap yang pertama, bahwa di dalam aplikasi prioritas kehidupan kita, maka kita sering keliru mengaplikasikannya. Sehingga kata Tuhan yang pertama itu mendaratnya seperti apa dalam aplikasi hidup kita. Nah, kita bisa lihat di sini biasanya kalau tenaga saya kurang kuat. Biasanya ada 3 faktor yang mempengaruhi respon orang terhadap suatu panggilan atau undangan. Waktu kita terima undangan, tentu faktor yang pertama akan kita lihat adalah apa? Siapa sih yang mengundang? Siapa yang memanggil? Kalau kita dipanggil, tuh ada yang panggil, kamu dipanggil lu. Siapa yang manggil? Kalau kita anggap yang panggilnya itu menurut kita nggak terlalu penting buat kita, remeh, begitu kita remehkan, ya tentu kita nggak merespon segera atas panggilan itu, bahkan kita tidak memenuhinya. Kemudian faktor yang kedua yang juga bisa mempengaruhi orang di dalam memenuhi undangan atau panggilan adalah bagaimana relasi orang itu terhadap yang mengundang atau memanggilnya. Kalau ada undangan pernikahan kita diundang, kan kita juga lihat hubungan kita dengan orang yang mengundang tadi seperti apakah. Kalau itu hubungan, wah ternyata ini adalah keluarga, oh ternyata ini adalah orang yang begitu penting bagi hidup saya, maka tentu kita akan prioritaskan di atas semua jadwal-jadwal yang begitu sibuk dalam hidup kita. Dan yang ketiga tentunya, tujuan dari panggilan itu apa sih? Undangannya itu apa sih gitu loh. Nah, kalau saya diundang makan, apakah makan itu penting buat saya? Apakah makan dibanding dengan kepentingan-kepentingan lainnya lagi, kemudian itu tidak lebih penting daripada kepentingan saya yang lainnya. Jadi 3 faktor ini biasanya akan sangat berpengaruh di dalam kita memilih memenuhi undangan ini atau menolaknya. Memenuhi atau kita menggunakan kesempatan ini atau tidak. Nah, siapa yang memberi kesempatan? Nah, yang pertama ini faktor siapanya ini penting. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ini, maka kita tahu bahwa siapa sih yang mengundangnya, siapa sih yang memanggil mereka ini, ya tentu kita lihat adalah Allah. Nah, bagi orang-orang itu, Allah itu bagi mereka seperti apa? Setiap orang berbeda. Ya secara teori kita bisa mengatakan Tuhan itu luar biasa kayak apa dan dia tetap prioritas yang pertama dalam hidup kita. Tapi aplikasi praktek yang kita hadapi dalam kenyataan ketika kita sedang dihadapkan dengan berbagai kepentingan lain dalam hidup kita, nah ini yang menjadi dilema. Ketika tidak ada kepentingan yang berbenturan, mudah buat kita. Tidak ada masalah. Saya nggak punya jadwal, saya nggak punya ini, nggak punya halangan untuk bisa memenuhi undangan. Jumat kemarin setelah Lili pergi ke mana itu mau ke nyusul begitu ibu-ibu yang mau belanja.
dan Leo juga akhirnya berangkat setelah pulang dari luar kota. Saya tinggal seorang diri di rumah. Menanti sore hari saya punya jadwal untuk memenuhi ada undangan ibadah HUT ucapan syukur dari HMT Tour and Travel yang biasa saya sebagai hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan yang menjadi pembimbing rohani di sana, dan saya dapat terima undangan itu. Bahkan dari itu diharapkan saya bisa, Pak, tolong Bapak pakai jas dan duduk di depan. Saya bilang, tolong, saya biasa aja lah di belakang, begitu. Atau saya duduk sama kamu aja, begitu ya. Pak, undang ajak yang lain teman-teman. Ya, saya pikir ada WBI mau pada ibadah, bagaimana mau ngajak. Ya sudahlah, nanti saya bilang kalau ada yang mau saya ajak, ya nanti saya ajak. Tapi kalau enggak ya sudah. Nah, tiba-tiba sekitar jam berapa itu ya? Jam 1-an begitu. Perut saya itu sakitnya luar biasa. Nggak biasa. Saya sakit emah, dan kalau saya sakit emah biasa cuma mual. Tapi ini perih luar biasa sampai saya bangun pun nggak bisa. Saya jalan sakit. Akhirnya saya masih berusaha untuk coba telepon ke apotek untuk beli obat, karena saya coba cari obat aja saya udah susah carinya. Kebetulan hari itu obat mah saya semuanya nggak ada, biasa saya stok ada. Promak pun tidak ada, satu apapun tidak ada. Sisa polisilen yang tersisa di rumah sedikit sekali, saya teguk habis tapi nggak mempan. Aduh, sakit luar biasa. Nggak ada orang yang menolong waktu itu, Pak. Saya coba tiduran, nggak tahan, tapi rasa sakit tidak berkurang. Saya bilang harus makan obat nih. Saya coba akhirnya telepon apotek. Apotek bilang, Pak, nanti jam 6 baru kami kirim. Wah, jam 6 sudah terlambat. Saya telepon apotek lain, kemudian akhirnya ada yang bisa membantu, dan untuk saya keluar ambil obat pun rasanya sakit sekali, luar biasa. Dan saya pikir saya kepengen bisa memenuhi undangan untuk menghargai orang yang mengundang saya itu. Kalau saya pikir kalau saya nggak datang gimana ya, nggak enak, saya sudah konfirmasi untuk datang. Dan saya berusaha tapi kayaknya nggak bisa. Dan saya udah berpikir alasan apa yang harus saya bilang. Ketika sakit dadakan kayak begini, mungkinkah orang percaya atas situasi yang saya hadapi? Dan saya berdoa, Tuhan izinkan saya bisa pergi memenuhi undangan ini. Sakit sekali, jam 4 masih sakit. Jam 4:30 mendingan dikit, saya mandi dan berkemas, dan saya lihat lagi jadwalnya jam 6 bukan jam 5, jadi saya masih punya kesempatan. Di kondisi itu saya tumpang tangan, Tuhan tolong saya pengen lakukan ini sebagai penghargaan. Karena merayakan HUT ini kan gak setiap minggu ada begitu. Dan setelah pandemi memang agak susah. Kemudian dilema juga kan, saya pernah juga datang sebelumnya, juga sudah memakai travel yang lain untuk bisa berangkat ke Israel. Kalau seperti ini dilema bagaimana? Tapi akhirnya saya dengan kekuatan yang Tuhan beri dan anugerah Tuhan, dengan tekad mau pergi, akhirnya Tuhan tolong dan saya bisa pergi dan memenuhi undangan, dan hari itu saya dalam keadaan sembuh sehat. Saya kira tentunya memang ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi tertentu, mungkin kita berat untuk memilih. Tadi kalau kita lihat dari pujian terakhir, ya kita tahu mujizat dan kita berharap mujizat, kita butuh mujizat. Tapi kalau kita boleh pilih yang lebih tepat lagi, yang saya butuhkan bukan mujizat kayaknya. Tadi kalau dari pujian mengarahkan kita, apa yang lebih kita butuhkan? Kekuatan. Kekuatan. Karena dengan kekuatan, kan mujizat itu nggak selalu. Kekuatan dalam menjalani kehidupan ini.
ada suka dan duka, ada siklus kehidupan, ada banyak tantangan-tantangan. Kekuatan, tambahkan iman Tuhan. Sehingga kita mampu menghadapi segala perkara. Nah, ada 3 aspek kepentingan yang dapat membuat orang menolak panggilan atau undangan Tuhan. Ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kita dapat datang kepada Dia, ketika Tuhan beri kesempatan kita untuk beribadah, ketika Tuhan beri kesempatan kita melayani, ketika Tuhan beri kesempatan kita berada dalam komunitas orang-orang percaya, agar dengan komunitas itu kita berada bertumbuh dan dikuatkan. Tetapi mungkin ada kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari pertemuan-pertemuan tersebut yang akhirnya membuat kita tidak melakukannya. Nah, biasanya ada 3 hal sesuai firman Tuhan atau konteks ini kita bisa lihat. Yang pertama, dalih pertama atau alasan yang pertama yang diberikan, sebenarnya alasan ini Nah, dalih alasan yang dibuat, saya menyebutnya dalih atau alasan yang dibuat-buat. Kenapa dalih alasan yang dibuat-buat? Nanti saya jelaskan. Nah, di Lukas pasal yang ke-14 ayat 18 firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Rupanya orang-orang ini sepakat pada berhalangan. Tapi kalau kita lihat orang pertama, yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Sorry ya, gak bisa datang. Karena aku baru beli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Coba, kalau orang beli tanah, beli ladang, sebelumnya kan udah pasti ngelihat dong. Betul kan? Nggak mungkin kan udah beli, baru mau melihat. Betul enggak? Nggak mungkin. Lah kalau kita ini kan harus survei dulu berkali-kali, bahkan kalau perlu sampai kita benar-benar yakin, surat-surat beres, baru kita beli. Jadi sebenarnya kalau cuma untuk melihat ladang yang sudah dibeli, ya udah dilihat kok. Alasan yang dibuat-buat. Dan untuk melihat kembali itu, ladang itu kan milik sendiri. Kapanpun bisa datang pergi melihatnya. Nggak harus kita melakukannya di saat undangan itu ada. Nah, ini berbicara tentang soal uang. Ini ladang. Wow. Artinya, buat orang-orang yang menolak seperti ini, maka uang bagi mereka itu lebih penting, lebih utama. Nah, memang pada kenyataannya hidup ini perlu uang, ya. Uang, kita butuh uang. Uang itu penting, bahkan sangat penting. Tetapi kita tahu bahwa uang itu hanya alat tukar, penunjang hidup yang kita pergunakan, tetapi bukan tujuan hidup. Karena kita hidup bukan untuk uang, tapi uang kita butuhkan untuk kita bisa hidup. Nah, segalanya membutuhkan uang, tapi uang bukan segalanya. Itu sebabnya kita bisa lihat ketika kita berhadapan dengan uang, atau diperhadapkan dengan uang dan Tuhan, maka seringkali orang berpikir, ya tergantung sih bagaimana dia melihat Tuhannya. Tadi faktor yang ketiga tadi, 1, 2, 3. Siapa yang mengundang? Bagi dia Tuhan seperti apa? Nah, bagi orang-orang tertentu yang Tuhan segalanya, maka dia bisa memenuhi tetap undangan itu, dan uang dia pikir gampang. Karena saya tahu firman Allah berkata bahwa Tuhanlah sumber berkat itu. Jadi saya pegang sumbernya, saya dapatkan berkatnya. Nah, orang-orang seringkali karena uang justru bisa menyebabkan dia menghalalkan segala cara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi masalah uang memang kita perlu dan tidak boleh dibenturkan. Semua orang perlu uang. Tetapi kalau udah sampai cinta uang, terikat dengan uang, maka itu yang tidak boleh. Ya, sebab oleh memburu, kalau memburu itu kejar terus, itu yang menjadi utama. Ya, beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua kita bisa lihat alasan yang kedua yang diberikan pada ayat yang ke-19 yang berkata begini. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ini pun sebenarnya alasan yang dibuat-buat karena orang beli sesuatu masa nggak coba. Loh, orang beli mobil aja juga ada kesempatan test drive begitu ya. Jadi kalau untuk udah beli mau mencobanya ya itu sudah ada di tangan kamu. Kamu mau pakai kapanpun bisa begitu loh. Inilah yang disebut dengan alasan yang dibuat-buat. Bagi Tuhan nggak make sense deh begitu loh. Nah ini juga bicara tentang wah saya mau mencoba bicara tentang pekerjaan. Nah kadang-kadang kita dibenturkan dengan situasi dilema antara Tuhan dengan pekerjaan. Nah bagi sebagian orang dan termasuk kategori ini, buat orang yang demikian pekerjaan lebih penting dan utama bagi mereka. Kita butuh bekerja, pekerjaan itu penting, tapi pemberi kerja kita tahu Tuhan jauh lebih penting. Semua orang harus bekerja firman Tuhan katakan. Untuk menafkahi hidupnya, menafkahi keluarganya. Tetapi kita tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan dapat menambahinya. Jadi jika firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka buat orang yang percaya tadi lagunya, supaya kita bisa tambah iman untuk percaya. Kan? Segalanya indah pada waktunya. Jadi kita percaya ada kesempatan, kelihatannya hilang dan sebagainya. Kemarin Leo bilang sama saya dan keluarga, hari ini ada jadwal kantor. Ada acara kantor, family gathering di Ancol. Dan dia berkata, saya putuskan untuk utamakan pelayanan. Dalam hati walau saya nggak nyaut waktu itu. Itulah yang seharusnya. Pas banget saya mau khotbahin, kalau nggak kena juga. Nah, jadi saudara, ini penting bagi kita. Kita perlu kerja, iya betul. Jadi yang tadi uang kita perlu, pekerjaan kita perlu, tetapi ketika ada hal yang diperhadapkan dengan Tuhan, tentu Tuhan harusnya menjadi pilihan kita. Dan yang ketiga, kita bisa lihat di sini. Alasan ketiga firman Tuhan katakan, boleh tolong bantu deh. Nah ayat yang ke-20 berkata begini. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Ini pengantin baru. Ya. Nah, bicara tentang keluarga. Ya, ini artinya untuk orang yang seperti ini, keluarga lebih penting dan utama bagi mereka. Nah, tidak disangkal bahwa keluarga itu penting, bahkan sangat penting. Bahkan Allah adalah yang berinisiatif menjadikan keluarga. Jadi nggak mungkin deh bahwa mengabaikan keluarga berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ada saat-saat di mana kita menghadapi situasi ujian untuk mana yang kita harus pilih. Sama seperti ujian yang diperhadapkan kepada Abraham pada waktu itu. Seorang anak yang dinanti-nantikan, bahkan Tuhan sendiri yang janji akan berikan, dan itulah anak perjanjian. Bukan yang lainnya, yaitu ketika Ishak sudah lahir, bahkan sudah besar. Ini anak yang sudah menyenangkan dan bisa bantu orang tua. Tapi satu ketika diperhadapkan ujian oleh Tuhan untuk diberikan kepada Tuhan untuk menguji apakah engkau tetap. Kalau aku sudah kasih yang kau inginkan, bahkan aku butuhkan, bahkan itu yang aku janjikan kepadamu. Apakah aku tetap lebih utama bagimu atau tidak? Firman Tuhan dengan jelas sangat kita tahu prinsip Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku.
Allah tidak pernah ingin dia dinomorduakan. Dia tetap ingin menjadi satu-satunya Allah yang disembah, satu-satunya Allah yang diutamakan di atas segala-galanya. Nah, ini yang perlu sekali, ya keluarga penting, tapi sang pemersatu yang mempersatukan dua menjadi satu, yang mengaruniakan anak-anak keturunan, bahkan memberkati anak cucu. Dia tetap yang harus utama. Karena itu di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 27 berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Di dalam BPN saya selalu menekankan, bukan kadang-kadang untuk orang-orang yang mau menikah, buat mereka yang penting gue bisa nikah dulu deh. Yang lain gak dipikirin. Yang penting saya bisa dinikahkan. Ada banyak kendala orang-orang itu yang mengalami kesulitan. Beberapa orang pun pernah hubungin saya. Mereka ingin bisa, Pak bisa nggak bantu? Dia tahu saya hamba Tuhan. Untuk bisa kami mau menikah dan bisa diberkati. Setelah beberapa konseling, saya katakan ya ada beberapa yang harus kita bicarakan. Tetapi salah satu syarat kita nggak bisa. Mau kapan menikah? 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi ada yang juga. Saya bilang Anda harus ke gereja dulu jadi jemaat. Selama 3 bulan minimal, harusnya 6 bulan. Wah, kepengen buru-buru menikah. Tapi nggak mau memenuhi persyaratan. Sorry, nggak bisa. Bahkan keponakan saya sendiri yang mau menikah, minta bantuan cici saya telepon dan minta, tolong bisa nggak si ini diberkati di gereja kamu. Saya bilang harus ke gereja dulu jadi jemaat di sini. Sorry, saya nggak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bahwa masalah itu bukan masalah upacara. Pernikahan itu bukan acara. Bukan cuma acara, bukan upacaranya. Bukan seremoninya, bukan pestanya. Tapi kalau kita jadi orang yang percaya, saya mau membangun rumah tangga yang saya butuhkan diberkati Tuhan. Faktor berkat Tuhan itu yang lebih utama. Kalau keluarga kita diberkati Tuhan, ke depannya jauh lebih enak. Tapi kalau faktor keluarga kita tidak diberkati Tuhan, bahkan menjadi musuhnya Tuhan, celakalah sudah. Ya. Jadi yuk kita lihat di sini menyadari bahwa tetap Tuhan itu sekalipun kita diperhadapkan dengan dilema keluarga dengan Tuhan, maka seperti firman Tuhan katakan, kita perlu mencari perkenanan Tuhan karena begitu Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan berkenan kepada kita, ada saat-saatnya. Dan yang paling ideal adalah bagaimana menghadapi semua itu, jangan pernah diperhadapkan di pertentangan antara Tuhan dan keluarga mana. Jadi keluarga harus menjadi keluarga yang mengutamakan Tuhan dan harus mensupport kita untuk mengutamakan Tuhan. Bukan justru keluarga menjadi dilema menuntut saya diutamakan ketimbang kemudian Tuhanmu atau pelayananmu. Ini yang berat kadang-kadang. Kadang-kadang ini menjadi berat ketika kita berhadapan dengan pasangan, ketika kita berhadapan dengan anak-anak keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita, pasangan kita mensupport kita. Ketika Leo masih di rumah sakit minggu lalu, saya disupport untuk tetap bisa ke gereja. Dan akhirnya saya ke gereja. Dan saya sempatkan diri. Kemudian saya biasanya kali ini dia tidak mau saya temani nginep di rumah sakit. Supaya saya nggak sakit. Memang saya dalam kondisi kurang tidur terus. Dalam hati ya puji Tuhan saya dapat kesempatan bisa istirahat walau beberapa jam. Pagi-pagi kami sudah ke rumah sakit, kemudian ketemu dokter puji Tuhan, dan akhirnya kita harus pilih, mana yang pilih. Kamu jaga, saya yang ke gereja. Kan saya yang jadi gembala punya tugas. Oke, jadi saya tetap bisa ke gereja kemarin.
begitu, dan sementara Leo di rumah sakit. Nah, kalau yang seperti ini enak. Kalau ada keluarga yang bisa ngedukung, enak. Saya berdoa bahwa setiap keluarga harus bisa mendukung satu sama lain untuk tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Karena kita tidak boleh diperhadapkan keluarga dan Tuhan. Itu sama dengan kalau kita diperhadapkan antara pasangan dengan mertua. Mertua dengan pasangan ya. Ini orang tua saya. Kamu mau pilih orang tua kamu atau kamu mau pilih saya? Saya bilang, ya kan, kalau udah mati saya, sebelum saya ketemu sama kamu, saya sudah sama orang tua. Bahkan saya udah ada di dalam perutnya. Tapi kamu kan dua jadi satu. Saya nggak mungkin kan dipisahkan untuk memilih. Toh? Jadi ini bukan berkata bahwa setiap kita kan nggak mungkin begitu. Jadi kadang-kadang kan suka aja kita bisa berhadapan dengan situasi kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa kita harus memilih untuk yang seperti itu. Karena itu hindarilah hal-hal yang seperti ini dan bangun keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, kita bisa lihat di sini selanjutnya semua respon yang disampaikan tadi. Semua respon mereka dengan dalih alasan yang diberikan walaupun itu benar dan merupakan kenyataan, namun membuat Allah yang telah memanggil dan mengundang mereka menjadi murka. Nah, penolakan itu bagi Allah, bagi yang mengundang menunjukkan sikap mereka yang tidak menghormati dan tidak menghargai kasih karunia-Nya. Karena itu mereka yang menolaknya tidak akan lagi dapat menikmati kasih karunia Allah, ayat yang ke-24. Mari kita lihat ayat yang ke-21 dan 24. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ayatnya yang ke-24, sebab aku berkata kepadamu tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Sungguh dapat berakibat fatal jika mengabaikan, tidak menghormati dan tidak menghargai kesempatan panggilan Allah buat kita, karena hal itu mungkin merupakan panggilan terakhir yang sesudahnya tidak ada kesempatan kedua lagi. Setiap ada kesempatan, dan saya selalu belajar itu, setiap ada kesempatan kasih karunia, belajarlah, latihlah diri, mulai dari hal-hal yang kecil apapun juga, untuk belajar menghormati dan menghargai dalam segala aspek kehidupan. Karena kalau kita tidak bisa mulai dengan hal-hal yang paling kecil, bagaimana hal yang paling besar? Kalau kita tidak bisa melihat, menghargai dengan apa yang nyata kelihatan, bagaimana yang Tuhan yang tidak kelihatan bisa kita hargai? Next slide. Tuhan membuka kesempatan bagi 4 kategori orang untuk memenuhi panggilan atau undangannya. Yaitu dikatakan siapa yang perlu diundang setelah itu? Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Nah, baik mereka yang miskin, mereka yang cacat, mereka yang buta, mereka yang lumpuh, mereka ini adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang jika diundang ke sebuah pesta perjamuan tidak akan berdalih macam-macam karena dia butuh. Apalagi ini ada penawaran yang kasih karunia gratis boleh diterima olehnya. Nah, jadi dari ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan melihat bahwa ternyata orang-orang yang menolak itu merasa tidak membutuhkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan faktor kebutuhan inilah yang kebanyakan juga bisa berpengaruh. Kadang-kadang orang bisa berpikir, itu memang saya butuhkan. Mungkin di saat tertentu dia sedang tidak membutuhkannya di saat itu. Ketika orang yang tidak lapar kemudian dikasih makan, dia nggak butuh untuk makan, maka seringkali juga tidak menghargai makanan dan bisa dibuang dengan begitu saja. Tetapi bagi orang-orang yang lapar, mereka yang membutuhkan makanan apa saja, bahkan singkong rasanya nikmat dan enak dinikmati.
Jadi kebutuhan. Dan saya ingat seorang perempuan Kanan yang datang kepada Yesus dengan kebutuhan. Kenapa? Karena anaknya sedang sakit dan nyaris mati. Dia kepengen minta pertolongan Tuhan agar Tuhan menyembuhkannya. Bahkan ketika dia mendapat respon yang tidak baik, ketika dia mendengar, wah kok Tuhan responnya nggak seperti yang saya harapkan, nggak seperti yang saya duga. Nggak patut berikan itu kepada anjing, begitu ya. Wah kalau ada saya yang ngomong begitu, saya kira jemaat yang dikatakan gitu pada nggak bakal datang lagi. Udah pastilah, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi perempuan ini, dia masih ingat goalsnya, tujuannya apa. Aku benar-benar butuh Tuhan, sembuhkan anak saya. Nah kebutuhan ini yang membuat dia mengabaikan segala yang sifatnya gengsi, martabat, dan lain sebagainya. Dan dia terus maju, sampai akhirnya dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nah, Bapak Ibu, pada umumnya justru orang-orang yang merasa mampu, orang-orang yang merasa bisa berbuat sesuatu, orang-orang yang berada pada kenyamanan, orang-orang yang biasa disebut dengan orang-orang kaya, itu biasanya yang sulit kadang-kadang. Aku punya bisa segalanya pada waktu itu, aku sudah berkecukupan, aku tidak sedang membutuhkan. Dan orang-orang itulah yang seringkali mudah untuk menolaknya. Itu sebabnya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kata firman Tuhan. Orang-orang yang merasa tetap membutuhkan Tuhan dan membutuhkan kasih karunia-Nya. Hidup ini tidak hanya sekarang. Hidup ini siklus sekali lagi. Dan saya selalu sadar dan belajar bahwa saya butuh setiap orang. Kalau hari ini mungkin saya masih bisa kuat dan berjalan sendiri. Tapi saya tetap membutuhkan orang itu. Karena satu ketika saya akan tetap membutuhkan orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, demikian pun apalagi kepada Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi dalih orang-orang yang merasa nggak butuh tadi? Tadi sudah diingatkan, ya next slide lagi, bahwa orang pertama itu berkata, aku baru saja membeli sebidang tanah. Ini menggambarkan orang yang kaya loh. Membeli sebidang tanah itu harus agak kaya, punya uang. Tidak semua orang mampu membeli sebidang tanah. Tanah konteks yang kita baca di sini adalah harta milik yang mahal, khususnya ini di Yudea, di Israel pada waktu itu, karena Israel ini negara kecil. Ya, negara kecil seperti kayak di Singapura pun mahal banget begitu kan ya. Mahal. Uang untuk beli rumah di Singapura dengan kita bisa beli rumah di sini, rumah yang kita bisa dapatkan di Jakarta jauh lebih mewah ketimbang kalau dengan uang yang sama kita beli di Singapura. Begitu juga di Israel, tentunya sangat. Jadi orang yang membeli tanah ini adalah orang yang punya. Nah orang yang punya biasanya suka meremehkan. Aku punya segalanya, aku bisa segalanya. Kalau orang yang sedang berada dalam situasi membutuhkan banyak, biasanya lebih rendah hati. Nah kemudian juga yang kedua sama, harus cukup kaya. Yaitu dia beli bukan cuma 1-2 ekor lembu, tetapi 5 pasang atau 10 ekor. Ya. Dan kalau dipikir dulu itu, wah itu juga mahal 1 ekor lembu. Dan perlu cukup banyak uang untuk itu. Yang ketiga, sama juga menikah. Nah tradisi Yahudi pada waktu lalu, menikah pestanya itu ya biasanya 7 hari. Untuk pesta selama 7 hari perlu duit banyak. Nah, kita pesta 2 jam aja juga persiapannya banyak kan. Kita mungkin jadwal rencananya mau begini, kemudian bisa jadi nggak jadi. Karena uangnya belum cukup. Apalagi harus pesta selama 7 hari, 7 malam. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini menggambarkan orang-orang yang memiliki kemapanan menurut secara duniawi. Dan biasanya kalau orang-orang seperti ini seringkali menghadapi tantangan untuk meremehkan hal-hal yang sifatnya rohani. Slide terakhir saya, suatu panggilan dari Allah merupakan suatu kesempatan kasih karunia yang mungkin merupakan kesempatan yang terakhir bagi kita. Karena itu, hargailah setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita belajar menjadi orang yang biasa
bisa menghargai sesuatu, maka akan lebih mudah kita untuk menghargai hal-hal yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, kita berada benar-benar di penggenapan akhir zaman. Perang sekarang ini belum berhenti antara Israel dan Hamas. Di Indonesia tentunya beritanya nggak berimbang, ya kan? Seringkali bahkan kemarin saya bicarakan tentang masalah Israel dan apakah Israel dari kacamata teologi dan kacamata politik, dan apakah Israel masih menjadi tanah perjanjian sekarang ini. Satu ketika kita bisa bicarakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau perang Rusia-Ukraina belum selesai dan seorang ketua sinode GBI pernah berkhotbah menyampaikan kepada kami sekalian bahwa selama Israel belum terlibat dalam perang, masih amanlah dunia ini. Tidak menuju perang dunia ketiga. Tapi kalau Israel sampai sudah masuk dalam peperangan, bangsa-bangsa melawan, inilah sudah mendekat tanda akhir zaman yang paling ujung di antara semua ujung yang lain. Nah, sekarang Israel sedang terlibat. Entah sampai kapan. Kita harus benar-benar lebih serius. Saya nggak bosan-bosan mengatakan kita harus serius. Setiap kesempatan masih bisa dekat sama Tuhan. Setiap kesempatan untuk bisa mencari Tuhan. Siapa lagi pertolongan dan perlindungan kita. Di WBI kemarin-kemarin itu saya sampaikan bahwa ketenangan itu kita butuhkan bukan dengan obat penenang. Bukan orang-orang yang kita bisa memberi jaminan ketenangan. Ketenangan kita ada pada Tuhan. Karena Tuhanlah kita bisa mendapat ketenangan. Hanya dekat Allah kita bisa tenang. Gejolak dunia, pangan makin susah. Iklim dunia makin gak menentu. Ekonomi akan menjurus kepada kondisi yang lebih berat lagi. Akan lebih berat lagi. Tidak ada hal yang bisa menjanjikan lebih baik. Kekuatan kita butuh dari Tuhan. Pertolongan kita butuh dari Tuhan. Cari Dia dan upayakan supaya kita tetap berpaut sama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Kaulah segalanya. Kaulah segala di dalam hidup. Itu bagian bahkan terberat buat kami ketika terkait dengan keluarga. Disinilah kami diuji untuk tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Untuk tetap memilih Tuhan di atas semua pilihan lain.
Roh Kudus mengerjakan apa yang Engkau kehendaki bagi tiap-tiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh belajar untuk terus menghormati Tuhan, menghargai setiap kesempatan kasih karunia yang Tuhan beri kepada kami, karena kami yakin Engkau selalu yang terbaik dan memberi yang terbaik. Engkau selalu berusaha melakukan yang terbaik buat kami, tapi seringkali logika kami lebih keras dan dominan memutuskan apa yang kami inginkan ketimbang apa yang Tuhan inginkan. Berikan kami penundukan diri yang ikhlas kepada-Mu. Amin. Kerajaan-Mu, kerajaan kebenaran itu Amin. Selama hidup mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Sekali lagi, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Demikianlah kiranya setiap kami, Tuhan yang menolong, Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau yang paling peduli terhadap semua yang kami perlukan. Namun Tuhan, Engkau jugalah yang menolong kami ketika kami harus berhadapan dan mengambil keputusan untuk memilih hal-hal yang Tuhan mau dengan apa yang kami mau. Mampukan kami untuk terus menundukkan diri, mengikuti yang Tuhan mau. Terima kasih buat kesempatan yang masih kami miliki sampai hari ini. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang terus berlangsung dalam hidup kami. Kami sadar kami ada sebagai kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat semuanya. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang Tuhan kasih dan berkati. Terima kasih buat kesempatan pekerjaan yang Tuhan beri. Terima kasih buat harta benda yang kami miliki hari ini. Terima kasih buat semuanya. Bapa, kami tahu sumbernya adalah Engkau. Dan kami lebih butuh Tuhan di atas semuanya. Terpujilah Engkau sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua kita yang percaya bersama katakan.